Bangunan pintu air Pamarayan memiliki konstruksi Manispanet Bridge with Towers Compositions, bentangan sepanjang sungai dan memiliki bangunan menara dengan 10 pintu air. Selain keindahan dan juga pemandangannya, bendungan Pamarayan tersebut menyimpan berbagai cerita mistis di kalangan warga sekitar, yang sering melihat sosok astral di sekitar bendungan. Oleh karena itu warga Pamarayan tak aneh lagi jika ada laporan mengenai mitos A hingga Z. Selain itu, kasus-kasus kematian di sekitaran Sungai Cujung ini juga kerap dikaitkan dengan sosok ratu. Nyai Mujibah digambarkan sebagai sosok perempuan tua yang jahat dan kejam apabila ada manusia yang merusak wilayahnya. Jika pada suatu waktu ada yang hendak merusak atau hanya sekedar mengganggu kawasan ini, biasanya Nyai Mujibah akan meneror dan mengejarnya hingga si manusia itu tidak tenang menjalani kehidupannya. Sosok Nyai Mujibah ini dikatakan merupakan sosok yang merajai seluruh makhluk gaib termasuk jenis siluman yang berada di sekitaran Sungai Ciujung dan bendungan tersebut. Nyai Mujibah juga konon katanya memiliki 2 putra berjenis siluman buaya yang setia melayaninya, yakni Koneng dan Buntung. Kedua siluman ini diyakini sama-sama membahayakan, karena mereka berdua inilah yang biasa menjadi dalang eksekusi dari para korban terseret arus ataupun korban tenggelam. Kolam renang Singandaru di Kelurahan Serang konon jadi tempat paling angker dan mistis di tengah kota Serang. Dari lokasi itu cerita horor muncul dari mulut ke mulut hingga sering dijadikan tempat uji nyali dari berbagai stasiun televisi yang penasaran ingin mengungkap kemistisan kolam renang tersebut. Karena tidak dikelola itu lantas cerita mistis dan angker bermunculan di tengah masyarakat dan dikaitkan dengan informasi pengunjung yang sering tewas saat berenang. Warga setempat pun mengakui kolam renang terbengkalai itu seram dan angker. Salah satunya cerita soal lampu kelurahan yang tiba-tiba padam saat ada kegiatan malam. Pernah dulu kejadian aneh di kelurahan malam-malam lampu pada mati semua, padahal normal. Nggak ada pemadaman listrik juga, kata salah satu petugas kelurahan Serang. Kolam renang yang konon angker ini memang berdiri di samping kantor kelurahan Serang. Kondisi bangunan terbengkalai ditambah rerumputan liar. Ada gerbang baik dari depan dan belakang kantor kelurahan. Cerita warga setempat, kolam renang Singandaru didirikan sekitar tahun 1975. Dibangun karena ada penyelenggaraan pekan olahraga mahasiswa yang diselenggarakan di kota Serang oleh TNI. Gunung Pulau Sari adalah salah satu gunung di Kabupaten Pandeglang, Banten. Selain dengan keindahan alamnya, Pulau Sari juga menyimpan cerita mistis di dalamnya. Tak hayal banyak warga dan stasiun TV. Gunung ini juga disebut Gunung Angker oleh masyarakat Banten. Sedikit mengulas tentang Gunung Pulau Sari, yaitu gunung yang memiliki ketinggian 1346 mdpl. Gunung yang tak terlalu tinggi
Namun di cerita lain menyebutkan bahwa Okos akan muncul pada malam hari di hadapan pendaki yang lewat jalur 3. Agar tidak terjadi hal yang tidak dikehendaki, petugas wisata alam atau warga setempat penasaran ingin mengeksplor gunung tersebut. Banyak sekali cerita mistis menurut warga di sana. Keraton Surosowan merupakan peninggalan Kerajaan Banten yang telah dibangun sejak 1522, tepatnya ketika masa pemerintahan Maulanan Hasanuddin, yang dalam sejarah dikenal sebagai pendiri Kesultanan. Sebelum dijadikan objek wisata seperti sekarang ini, dulunya keraton digunakan sebagai tempat tinggal Sultan Banten dan pusat kerajaan. Sebuah reruntuhan yang berasal dari masa lalu pasti tidak lepas dari cerita atau legenda yang terdengar menakutkan, sama halnya dengan Keraton Surosowan ini. Dihimpun dari berbagai sumber, kabarnya ada 2 ekor macan gaib yang sering berkeliaran di kawasan keraton. Macan yang bernama Si Kapuk dan Si Kumbang tersebut berwarna putih dan hitam, yang diyakini oleh warga setempat adalah peliharaan sultan. Cerita mistis yang diyakini warga juga mengatakan, Anda bisa melihat kedua macan gaib peliharaan sultan ini di tengah malam, sekira pukul 1 hingga 2 dini hari, tepatnya di alun-alun Banten Lama. Sebelum bisa melihat kedua macan gaib, Anda harus membaca sholawat terlebih dahulu, barulah macan-macan akan muncul. Tidak hanya ada 2 ekor macan gaib, kabarnya di kolam pemandian juga sering dilihat 8 orang bidadari cantik, yang salah satunya bernama Putri Kembang. Kini, kolam pemandian yang telah tidak sebagus dulu, hanya tersisa kolam berwarna hijau dengan susunan batu dan dinding yang seakan masih jadi tempat favorit para arwah.